Kami hadir di dunia ini karena kasih karunia-Mu. Dan Kau menghendaki setiap kami Bapa untuk kami serupa dengan putra-Mu. Dan kami percaya satu hari nanti kami akan duduk bersama-sama memerintah di kerajaan 1000 tahun sebagai raja-raja, menguasai seluruh bangsa-bangsa. Hari ini semua masih tertutup, tapi satu hari nanti ketika putra-Mu datang, kemuliaan anak-anak Allah akan dinyatakan. Kami akan bersukacita dan bersorak-sorai karena jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, kami percaya Tuhan terjadi ya Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, karena halangan. Ya Bapa, kiranya Engkau bawa mereka berapi-api. Roh mereka tetap semangat. Bahkan yang sakit pagi hari Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Yang lemah tubuh Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu saat ini, urapi hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Buka Matius 18 ayat pertama. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini perikopnya. Perikop ini menunjukkan bahwa ada janji Tuhan untuk setiap murid-muridnya bahwa mereka akan memerintah di kerajaan surga. Mereka ada dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus memberikan warning, memberikan peringatan supaya mereka bisa sampai kerajaan surga dan tidak memiliki motivasi yang daging. Catat ya saudara. Karena kerajaan surga, di dalam kerajaan surga, daging dan darah tidak berlaku. Dan Tuhan tidak berkenan. Ini yang menjadi PR kita, supaya kita menjadi orang-orang yang murni seperti Tuhan Yesus. Nanti malam kita belajar bagaimana kita lolos menjadi raja. Sebab menjadi raja itu tidak otomatis Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu menang. Mungkin ada orang-orang Kristen yang tidak duduk sebagai raja bersama Tuhan Yesus. Tapi mereka masuk surga. Tapi mereka adalah orang-orang yang ada di level surga paling bawah. Nah Tuhan ingin semua murid-muridnya, semua umatnya, semua memerintah. Maka itu di dalam Mazmur 2 itu kita katakan, apakah Mazmur kita katakan bahwa Tuhan katakan, mintalah bangsa-bangsa maka aku akan berikan kepadamu. Ya. Mintalah bangsa-bangsa di Mazmur 2 ayat 8, tolong bukakan sebentar supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Tapi kenapa kita perlu minta bangsa-bangsa? Apakah untuk kita tidak boleh ada daging saudara? Ya, daging dan darah itu ada di dunia. Kerajaan surga tidak ada daging dan darah. Artinya tubuh kemuliaan yang ada. Jadi mungkin donor darah tidak ada nanti. Tahu kamu berhenti donor darah nanti. Sudah dibutuhkan. Sudah. Haleluya. Karena terangnya aja sudah tidak ada lampu. Nanti tidak usah jualan lampu. Jangan mikir saudara. Ya, saudara pikir di sana jualan. Apa ngemper. Tidak ada saudara. Tuhan Yesus menjadi terang. Allah menjadi terang. Gitu. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Setelah kita dilatih oleh Tuhan sampai hari ini. Saudara tiap hari berdoa syafa 24 pintu gerbang surga. Hikmat surgawi buka atas pikiran kita. Kita bisa mengerti ayat ini. Dulu saya tidak ngerti. Minta bangsa-bangsa. Karena kita percaya wah saya akan dipakai di Amerika nanti. Selalu mikirnya kita kan daging. Tidak saudara. Minta bangsa-bangsa. Minta aku rebut Amerika. Aku minta apimu membakar. Karena ini nanti di langit baru bumi baru dinyatakan.
Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, barang siapa setia dalam perkara kecil, hari ini kamu setia, nanti tanggung jawab besar aku berikan. Aku akan memberikan kepada yang 5, 10 kota. Saudara, itu ada nanti itu, saudara. Kehidupan everlasting life yang tidak pernah terbatas. Hari ini kita dihina, kita dibenci, kita tidak dianggap, kita dicemooh karena kita hanya berdoa. Mereka tidak menganggap kita orang sukses, tidak apa-apa. Tapi aku punya bangsa-bangsa. Dan mereka yang berkata begitu, mereka nanti akan kita pimpin semuanya. Bahkan kita memimpin bangsa Israel. Kecuali suku-suku yang sudah disiapkan oleh Tuhan, mereka orang-orang terpilih ya. Dan itu sudah digantikan dengan 12 murid. 12 murid itu langsung bersama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kecuali satu yang namanya Yudas. Tempatnya sudah diganti oleh Matias. Jadi kalau saudara ya melepaskan tempat yang Tuhan Yesus beri, Tuhan tidak kekurangan orang. Makanya setia dong sekarang. Katakan amin. Jadi Tuhan beri loh ini saudara. Mintalah kepadaku, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Artinya Tuhan minta bangsa-bangsa untuk apa? Keselamatan. Maka kita nanti diberi tanggung jawab di sana. Lebih besar. Bukan di sini loh saudara. Semua ayat firman Tuhan itu bukan di sini. Nah kelirunya pengajaran-pengajaran kemakmuran, pengajaran-pengajaran hyper grace itu selalu ngambil perjanjian lama. Grace-nya diambil di perjanjian baru, kasih karunia-Nya, berkatnya diambil di perjanjian lama. Wah enggak ketemu saudara, enggak ketemu. Hanya orang-orang yang kaya-kaya itu aja yang menemukan itu. Yang miskin bagaimana? Apa orang Kristen enggak ada yang miskin, enggak ada yang susah. Makanya anehnya gereja yang kaya-kaya kumpulnya orang-orang kaya. Yang miskin enggak tahan mereka di situ. Kecuali yang miskin minta kaya, kumpulnya di sana. Nyanyinya Tuhan miskin jadikan kita jadi kaya apa saya bilang. Kaya apa? Nah kembali Bapak Ibu Saudara ke Matius 18. Jadi kita bisa ngerti ini pesan Tuhan Yesus sekarang. Apa maksudnya? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Tuhan Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jadi tahu murid-muridnya ini bahwa perjanjian Tuhan, kamu yang 12 ini akan memerintah bersama aku. Nah mulai daging keluar. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Maka Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil. Tuhan Yesus itu hebat ya. Makanya saya katakan, ketika Tuhan Yesus berpesan, dia itu lihat semua yang ada itu bisa dipakai. Dia lihat anak kecil, dia ambil anak kecil. Dia melihat padi, gandum, dia ambil perumpamaan tentang itu. Dan waktu itu ada seorang anak kecil, untuk supaya lebih memudahkan mengerti muridnya. Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Anak kecil saudara, anak kecil. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Loh, tadi kan ditanya siapa terbesar, mereka dijanjikan pasti masuk. Mestinya kan jawab Tuhan Yesus, ya kalau kamu mau terbesar ya kamu mesti harus rela mati buat aku. Petrus bangkit dia pasti, saya rela mati. Setan kamu ya, begitu kan sama Tuhan Yesus. Saudara, yang Tuhan jawab, Tuhan tidak melihat siapapun di antara kita menjadi terbesar. Karena yang terbesar hanya Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tidak ada yang lain. Itulah gereja. Gereja itu tidak ada siapapun di antara kita itu paling. Tidak ada paling. Kita ini hamba semua. Maka kenapa di dalam gereja ada perpecahan, ada gesekan? Karena mereka mulai
menginginkan yang paling. Bahkan pemimpin saja saya tidak boleh paling juga. Saya menerima jawatan untuk memimpin. Saya tidak lebih baik dari saudara, artinya kemudian saya meninggikan diri saya di hadapan saudara. Tidak, kita sama-sama berjuang, makanya saya selalu bilang ayo kita teamwork. Ayo sudahlah. Karena saya mau mempraktekkan apa yang Tuhan katakan bahwa seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang dipimpin. Jadi saya harus masuk bersama-sama saudara. Sehingga gaya kepemimpinan yang saya pimpin pasti berbeda dengan gereja lain. Karena saya masuk dalam, bawa saudara semua. Jadi bertobat dulu. Kenapa bertobat? Karena ada daging di dalam kamu. Anak kecil kalau kumpul tidak cari terbesar. Hebat enggak anak kecil itu. Maka itu firman Tuhan berkata jadilah jadilah anak kecil di dalam kejahatan. Anak kecil kok tidak niat jahat saudara. Dia bisa tengkar tapi ya sudah, anak kecil itu tengkar ya 2 jam main lagi. Coba kita tengkar 2 tahun belum tentu main. 20, oh minta ampun ya Tuhan. Haleluya, Gusti. Lu bener 20 tahun, kenapa ya? Bertobat. Nih, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Katakan amin. Ini mari saudara, karena kita raja. Jadi Tuhan tegur langsung karena Tuhan Yesus itu tahu ini ada dagingnya ini. Tidak mau Tuhan. Tidak murni kamu. Gereja itu satu adonan yang baru saudara. Nanti kita belajar. Jangan sampai sukacita kita, ya, ragi pesta kita dirusak oleh ragi-ragi keburukan, kejahatan, ragi kemunafikan. Tapi kita harus memiliki punya ragi yaitu kemurnian dan kebenaran. Ragi itu mengkamirkan saudara. Kalau orang buat tape itu kasih ragi ya. Kalau tapenya 1 kilo raginya 10 kilo gitu. Hancur saudara. Dikit tapi memberi dampak. Tapi yang dikit itu kalau rusak memberi dampak rusak. Gitu. Lah Tuhan mau kita tetap jadi adonan baru. Untuk mencapai kerajaan surga, saudara harus murni. Katakan sama saya murni. Tulus. Seperti anak kecil. Tuhan tuh tahu kalau saudara itu marah anak kecil tahu. Marah anak kecil itu enggak 20 tahun benci. Marah sama suaminya, metot-metot. Biasanya kalau laki-laki itu tengkar gitu ya paling ya 1 jam ya selesai. Kalau perempuan 1 hari belum tentu selesai. Yang perempuan ngomong bertobatlah begitu. Loh kalau laki-laki itu enggak tahu loh ya, kalau ada laki-laki yang marahnya 3 hari itu kelainan itu rotok. Kasihan deh. Enggak ada, saya enggak bisa itu juga. Ya sudah. Ya paling 1 jam, paling lama. Untuk apa? Kalau laki-laki itu mendinginkan pikiran, gitu loh. Haleluya. Yang wanita melototi saya terus begini. Tapi di sini tidak ada. Semuanya punya hati seorang anak kecil yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu semua mengerti ya. Ini penting loh. Anak kecil itu jadi gini. Kenapa Tuhan Yesus katakan bertobat kok gandengnya anak kecil? Lah saya waktu bertobat dulu pertama kali ya. Saya itu enggak lihat pendeta, enggak lihat gembala, enggak lihat jemaat, enggak lihat pelayanan. Pokoknya datang ke gereja itu seneng, bukan cuma seneng. Tapi begitu kita mulai ngerti, mulai wis, ya toh? Ngomongkan ini, ngomongkan itu yang terjadi, itu ragi. Bertobat kata Tuhan. Jadi kalau di dalam gereja, kita itu tengkar, dua-dua tobat.
Tuh bayangin, sama Tuhan Yesus dua-dua disuruh tobat. Ini kan 12 murid. Siapa yang terbesar? Tobat kamu. Jadi seperti anak kecil. Anak kecil tuh masuk istana, gak ada yang rebutan. Dia ya senang, happy. Mama lihat. Kenapa kita semakin dewasa secara pikiran, semakin dewasa secara pelayanan, kok semakin hati kita sempit terhadap kemurahan. Aneh ya, dulu luas sekali. Tapi semakin kita ngerti firman, semakin kita ngerti semuanya, kita menjadi orang yang sangat sulit. Untuk disinggung, untuk direndahkan, untuk diabaikan. Wah ini, jadi saya pun sebagai pemimpin, pemimpin kan minta dihormati dong saudara. Sampai gila hormat itu bisa terjadi. Tapi rugi saya. Karena saya harus sama seperti anak kecil. Saya tidak boleh ada daging. Dan itu dilawan saudara. Sampai kita terlatih dan kita sudah biasa. Kalau saudara tidak melawan, Anda tidak akan pernah menang. Melawan dalam hati saudara, sangkal diri. Mau disapa, diplengosi, haleluya gitu. Jangan dilawan ya, awakmu ya. Orang KT, loh KT itu PT rek, ayam. Gak akan mau lagi saya menyapa, lihat saja ya. Saudara itu karakter, harus dilawan. Udahlah pokoknya, tanda kutip biasa ngomong. Yang kalah itu menang nanti, lakoni mesti menang carry, katakan amin. Biarin kalah, gak apa-apa, goblok kamu, goblok diinjak-injak, gak apa-apa. Orang Jawa bilang goblok makan semir gitu. Ya memang orang makan semir sepatu dimakan itu kan bodoh saudara. Gak apa-apa, udahlah prinsip menang dalam Tuhan itu begitu, dibela sama Tuhan. Nah kita ini, ya kita kan masih manusia Pak, lu ya tahu saya juga. Tapi latihan terus, amin. Contoh seperti saya, porsi saya dihina dengan porsi saudara, beda. Porsi seorang pelayan dihina dengan porsi seorang direktur, beda. Maka Tuhan berkata upahmu besar di surga. Orang-orang yang sudah diubah Tuhan, direktur-direktur perusahaan, direktur bank, melayani saudara. Lepas dasi loh saudara, jadi tukang parkir loh. Itu di Jakarta loh. Bayangin, di satu gereja, karena gereja ini besar, satu sinode dengan kita. Saya diceritai oleh pengusaha-pengusaha loh, Pak itu kalau sore yang jadi tukang parkir itu pemimpin bank Pak. Dia ngatur parkirannya jemaat loh. Karena begitu besarnya. Karena kalau tidak diatur ganggu mall. Sebab mereka sekali ibadah 5.000. Loh mereka turun. Ini dihormati. Kenapa mereka harus latihan itu? Maka itu pelayanan melatih kita menjadi memiliki karakter anak kecil. Bukan childish, no, bukan childish. Childish itu kekanak-kanaan. Ini anak kecil. Dan mereka mengatur parkir. Saudara bisa mengerti? Didamprat loh sama jemaat bisa. Kan dimarah-marahi. Tapi di situ mereka latihan. Dihancurkan segala kesombongan dia. Kurang ajar ya, aku direktur ya. Di parkir no, sekarang parkir. Sing tak parkir kan mobilnya aja ndak ada apa-apanya dengan saya. Gitu salah, dimarah-marah. Yang benar kalau parkir gitu. Waduh. Oh ya Tuhan. Langsung senam 1, 2. Makanya perlu sedikit ngerti senam. Jadi kalau dihina itu and 1, and 2, and 1, and 2 gitu. Saya ini sampai ada ide bahwa uang 100.000 gitu. Di tengah jalan kalau ada orang nyerempet kita, marahi kita, apa itu berhenti. Pak terima kasih ya saya diuji saya kasih 100.000. Kok diuji kemana? Ya saya latihan sabar ini Pak. Bapak dipakai Tuhan. Gak apa-apa. Amin. Yang Anda gak bisa 100 5 ribuan. Gak apa-apa 2.000 aja seneng kok ya.
Jadi kalau ada orang ngomong, goblok, Pak sebentar Pak, mau apa? Enggak, saya terima kasih, tak kasih uang 100.000 lah, mali ya, kok mali? Malu tau saudara? Nah saudara katakan terima kasih karena Anda sudah melatih saya. Loh itu saya sudah diam, saya apa perlu begitu ya saya? Untuk melatih kita, supaya kita itu tetap menang gitu loh. Jadi jangan pakai cara dunia, dunia memakai keras. Tidak, kerajaan surga tidak begitu. Katakan amin. Dan Tuhan Yesus katakan ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Waduh. Jadi ada dua kata. Satu, masuk kerajaan surga, dan dua, terbesar. Kalau kita tidak bertobat dan memiliki sifat seperti anak kecil, di mana anak kecil itu tulus, gak ada kepentingan daging. Anak kecil itu gak bisa dagang, itu gak bisa. Suruh jaga toko anak kecil, kan habis daganganmu. Wong bayarnya habisnya 50.000, ya, bayar 20 disusui 30 kok sama dia. Loh kan gimana? Anak kecil, karena anak kecil cuma senengnya barang habis. Ditanya sama papanya, gimana nak, laris Pak, seneng aku ya. Uangnya mana? Lah kok enggak ada? Ya enggak ngerti, dia enggak cari untung. Katakan amin. Dalam segala lini hidup saudara, pakai prinsip ini, menang saudara. Karena berkat Allah itu akan diperintahkan turun atasmu. Makanya ketika kami mengalami kira-kira 150 juta hak kami tidak diberikan, kami seperti anak kecil. Kami tetap memberkati. Kami berkata, Tuhan, uang ini milikmu. Kalau diambil ya udah urusan Tuhan. Bapak ibu saudara, kita tetap menang. Makanya kalau saudara, tolong ayat 3-nya. Kalau saudara bertobat seperti anak kecil, pertahankan hidup murni, masuk kerajaan surga. Masuk kerajaan surga, siapa yang terbesar? Dan Tuhan Yesus tidak menjawab siapa muridnya ini dari 12 siapa. Yohanes yang dikasih tidak. Tapi Tuhan Yesus menjawab di ayat 4, merendahkan diri. Jadi ibaratnya merendahkan diri gini. Petrus kamu yang terbesar gitu. Petrus bilang, no, Yohanes yang terbesar. No, tidak. Yakobus terbesar. Oh tidak. Markus terbesar. Oh tidak. Siapa yang mau menjadi terbesar? Mereka harus merendahkan diri. Bahkan Tuhan Yesus di perikop yang lain berkata, kalau kamu mau menjadi terkemuka, kamu harus jadi pelayan. Karena aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bayangkan Tuhan Yesus itu loh melayani. Mempertahankan sikap ini saudara, upahnya besar. Itu tidak mudah, apalagi kita para pemimpin kumpul sama pemimpin. Wah saudara, saya tidak membuka sesuatu yang jelek karena kami ada di organisasi. Ya, kalau saya kumpul saudara, wah. Ini kan pemimpin semua ini saudara. Calon pemimpin dunia loh saudara. Artinya ajaran Tuhan Yesus itu mereka rasul ini yang nomor 1. Tidak boleh keluar dari pengajaran para rasul. Ketika kami rapat kumpul, saudara tahu bukan rahasia umum lagi. Sudah menjadi rahasia umum. Itu kursi bisa dibanting saudara. Meja digebrak. Itu pendeta semua loh. Puji Tuhan di JKI itu nggak ada rapat, yang ada retret. Sama Pak Adi nggak ada rapat tuh nggak ada. Bapak mau apa Pak? Sidang sinode? Nggak ada sidang di JKI itu. Yang ada makan-makan, retret begini diberi firman dan sudah cuma dikasih wejangan pulang. Tapi maaf sinode yang lain, wah, saudara, di situ karakter kita diuji. Waktu saya mimpin pujian di lingkup sinode, saya ini bilang, saya lebih senang mimpin pujian di desa dengan jemaat biasa. Ternyata pendeta tidak bisa nyanyi, kecuali pendeta yang rendah hati. Bayangkan tepuk tangannya tidak melok ya saudara.
Tapi mereka kalau mimpin tepuk tangan gitu. Waduh Tuhan, sedih. Maka terus terang saya keluar dari sinode dan saya cari sinode yang betul-betul murni. Jadi merendahkan diri itu menjadikan saudara terbesar. Kita lihat bagaimana prinsip Tuhan Yesus sebelum saya tutup dalam Filipi 2. Saudara lihat Filipi 2. Nanti malam kita akan bahas juga untuk hal ini karena ini syarat bagaimana saudara nanti akan menjadi raja. Ayat 3. Langsung di ayat 3 ya. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, kepentingan sendiri. Anak kecil nggak ada cari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Puji-pujian itu sia-sia loh di hadapan Tuhan. Sebaliknya hendaklah dengan apa? Rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu rendah hati. Lebih utama. Artinya begini loh. Kamu penting. Makanya Rasul Paulus menjelaskan struktur tubuh ini. Buku kesuksesan yang saya tulis kira-kira tahun 2010 itu berbicara tubuh. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa ekosistem kehidupan ini berjalan tidak ada yang terpenting. Mau jadi tukang becak, mau jadi office boy, mau jadi tukang semir sepatu, mau jadi pelayan toko, mau jadi pelayan perusahaan, mau menjadi direktur, mau menjadi satpam, semua itu penting. Di perusahaan itu sopir itu penting. Di perusahaan itu pembantu penting. Satpam penting, itu yang Tuhan mau. Maka tubuh ini menjadi satu sistem kerajaan surga bahwa tidak ada tubuh kita yang menganggap paling penting. Nanti ini saya akan mengantar Ibu Riani, ya, pasukan kita untuk terapi dan untuk konsul dokter karena bekas radiasi, ya, sehingga ususnya itu nempel dan kotoran keluar, minta maaf, ke vagina. Lihat saudara, usus nempel, lemah, kacau semua loh. Menderita tuh saudara. Satu bagian tubuh yang sakit, semua menderita. Itu loh saudara, yang Tuhan inginkan. Saya berdoa 10 tahun ke depan terjadi di tempat ini 2033. Kita semua merendahkan diri, merendahkan hati. Mari berjalan bersama saya. Amin. Jangan pernah seorang menganggap dirinya lebih penting. Bahkan saya sendiri, tidak boleh. Maka itu Tuhan katakan, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Contoh, tim musik kita ini. Mereka kalau tidak bisa merendahkan diri, tidak bisa kompak. Karena Iwan itu yang megang drum paling kuat ya. Dia lagi seneng karena Indonesia menang, yang Thailand. Jadi waktu nyanyi tadi, dunia ini bukanlah rumahmu, dia langsung dangdut. Bayangin. Terus Dian itu paling kayak kuda toh. Wih, gitu ya. Langsung Satria Begita dikeluarkan. Wih, lah Rudi kan megang ini keyboard. Dia pagi seneng gamelan Bali. Ding dang dung dung, ding dang ding dung. Bayangin saudara. Mumet enggak saudara? Yang main bass ya gitu, sudah lama enggak bedot bani ban dalam ya. Dung dung dang dung. Gimana saudara? Audrey juga gitu, yang bagian ini dia paling ingat itu Formula 1. Weng 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 weng. Kira-kira Mas Cahyo mati deh. Dan dia yang ngatur, muntah-muntah. Haleluya. Saya tutup. Matius 18
Perhatikan ayat 3 dulu ya. Jadi saudara belajar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Syarat masuk kerajaan surga, tobat jadi anak kecil. Oke? Kedua, barang siapa merendahkan diri dan jadi anak kecil, you terbesar di sana. Terbesar itu artinya saudara akan mendapatkan tanggung jawab yang besar. Jelas Allah yang terbesar di sana. Dan yang ketiga, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara, itu artinya apa saudara? Saudara dimuliakan. Orang yang sikapnya jadi anak kecil, dia jadi berkat bagi semua orang. Kenapa? Orang memberkati dia, diberkati sama Tuhan. Kristen atau tidak Kristen. Hebat enggak? Saudara di mana tempat itu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami bersyukur ya Bapa pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami. Bagaimana kami memiliki sikap-sikap kerajaan. Dan di dalam kerajaan Allah tidak ada daging dan darah. Yang ada hanyalah roh dan kebenaran, kemurnian, ketulusan. Ya Bapa, kerendahan hati. Biar kami terus belajar. Karena kami percaya melalui kami. Orang-orang belum percaya yang mengasihi kami, sesungguhnya mereka menyambut Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Memang mereka belum mengaku Yesus Tuhan. Tapi ketika mereka menyambut kami, mereka menyambut Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga sepanjang hari ini, khususnya nanti jam 7 malam kami pesta rohani. Lanjutkan rencanamu, bawa kami terus naik menjadi raja-raja yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara saat ini buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur. Persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Bahkan berkat kehidupan turun atasmu pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak ibu saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Semangat.